Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan mengenai DNA. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biokimia, struktur dan fungsi biokimia. Yuk simak penjelasannya. Video ini dibuat oleh Lailatun Alawiyah, Safiah, dan saya Mita Maharatun Faiko. Pertama, DNA merupakan singkatan dari deoksiribonucleic acid. DNA merupakan rantai molekul yang terbentuk double helix yang membawa informasi genetik dalam semua organisme kehidupan. DNA sendiri tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam DNA sendiri terdiri dari adenin yang disimbolkan dengan A, guanin yang disimbolkan dengan G, dan sitosin yang disimbolkan dengan C, dan yang terakhir ada timin yang disimbolkan dengan huruf T. Nah, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, setelah disebutkan komponen yang menyusun DNA, selanjutnya bagaimana struktur DNA dapat dilihat di gambar berikut. Nah, di sini struktur fosfat seperti berikut, gula pentosa dan basa. Dalam contoh ini, basa yang digambarkan atau yang diambil yaitu basa dari adenin, struktur adenin. Nah, struktur basa nitrogen sendiri yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin, di mana jika adenin dan guanin termasuk ke dalam purin dan sitosin serta timin termasuk ke dalam pirimidin. Begitu ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa struktur DNA itu terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan ada juga basa nitrogen. Sebelumnya, basa nitrogen pada DNA itu di mana ada adenin yang berpasangan dengan sitosin dan guanin berpasangan dengan timin, mereka disatukan atau dihubungkan dengan adanya ikatan hidrogen, di mana jika adenin dan sitosin ini membentuk 3 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen saja. Pada materi DNA terdapat replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase S pada siklus sel. Tahapan replikasi DNA yaitu tahap pertama pada gambar yang menunjukkan angka nomor 1. Mula-mula, enzim helikase membuka untai DNA menjadi 2 bagian, yang dimulai dari origin of replication. Pembukaan ini berlangsung terus-menerus sampai proses replikasi selesai, dari arah 5 menuju ke 3. Pada tahap kedua, terdapat pada gambar yang menunjukkan angka 2, sebuah protein pengikat yang dinamakan dengan single strand binding protein, mengikat bagian DNA yang terpisah untuk menstabilkan untai DNA yang sudah terpisah tersebut. Selanjutnya, pada tahap ketiga, leading strand memulai proses replikasi dari arah 3 menuju 5, yang dibantu oleh enzim DNA polimerase 3 untuk melakukan proses replikasi DNA, sehingga terbentuk untai DNA baru dengan arah 5 menuju 3. Pada tahap keempat, lagging strand memulai replikasi berlawanan dengan proses replikasi yang terjadi pada bagian leading strand, yaitu dari arah 3 menuju 5. Proses ini diawali dengan tahapan nomor 4, yaitu enzim primase yang membentuk bagian baru yang dinamakan primer RNA. Tahap kelima, DNA polimerase 3 memulai tugasnya untuk membentuk bagian-bagian yang terputus-putus di antara primer DNA yang terbentuk oleh enzim primase. Pada tahap keenam, giliran enzim DNA polimerase 1 yang melakukan tugasnya untuk menggantikan primer RNA yang terbentuk dengan primer DNA yang dibuat oleh enzim DNA polimerase 1. Dan tahap terakhir, yaitu enzim DNA ligase melakukan tugasnya untuk menyambung primer-primer DNA yang belum tersambung secara penuh, sehingga terbentuk untai DNA baru yang tidak putus-putus. Ini merupakan gambar tahapan replikasi DNA. Dalam DNA terdapat metode Sanger sequencing atau metode terminasi rantai, yaitu teknik untuk menentukan urutan DNA yang dikembangkan oleh Frederick Sanger pada tahun 1977.
Nah, di sini terdapat langkah-langkah metode Sanger. Pertama, DNA yang akan diurutkan didenaturasi menjadi untai tunggal. Fragmen DNA untai tunggal digunakan sebagai template untuk disintesis. Langkah yang kedua yaitu DNA primer, enzim pembaca DNA yaitu enzim polimerase, 4 jenis nukleotida yaitu diantaranya ada adenin, timin, guanin, dan sitosin, dan nukleotida berpendar digabungkan ke DNA yang ingin dibaca. Primer ini menyediakan titik awal untuk sintesis DNA. Lalu enzim DNA memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida yang komplementer dengan untai template dan berhenti ketika ada sebuah nukleotida terpendar. Campuran reaksi mengandung 4 deoksinukleotida trifosfat standar atau DNTP, DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Setiap DNTP diberi label dengan pewarna fluoresen yang berbeda. Proses ini menghasilkan campuran fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi, di mana masing-masing berakhir di titik yang berbeda, di mana DNTP dimasukkan. Dapat dilihat di gambar, setiap titik DNA berhenti di titik nukleotida yang berbeda. Fragmen DNA kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan elektroforesis kapiler. Metode ini memisahkan fragmen dengan melewatkannya melalui kapiler tipis yang diisi dengan matris gel di bawah medan listrik. Fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan karenanya bermigrasi lebih jauh daripada fragmen yang lebih besar. Yang terakhir, ketika fragmen melewati detektor di ujung kapiler, pewarna fluoresen yang melekat pada DNTP di ujung setiap fragmen akan terangsang oleh laser, dan fluoresensi yang dipancarkan terdeteksi. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai metode Sanger. Selanjutnya akan dibahas mengenai peran DNA dalam proses sintesis protein. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses terjadinya protein, di mana terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Penyalinan ini dilakukan karena DNA berada di nukleus dan tidak bisa keluar, sementara proses pembuatan protein terjadi di ribosom yang terletak di sitoplasma. DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom karena DNA memerlukan pembawa pesan yaitu mRNA untuk menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Pada proses transkripsi ini berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, tahapan elongasi, dan tahapan terminasi. Yang pertama pada proses transkripsi yaitu tahapan inisiasi. Pada proses transkripsi dimulai dari pemisahan ikatan hidrogen antar basa nitrogen pada DNA oleh enzim helikase. DNA kemudian memproduksi mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Kemudian, mRNA akan menempel pada cetakan tersebut dengan menyatukan basa nitrogennya dengan basa nitrogen DNA cetakan. RNA polimerase memecah molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen, terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Kemudian, tahapan elongasi. Pada tahapan ini terjadi proses saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Selanjutnya, tahapan terminasi. Pada tahapan ini, enzim RNA polimerase berhenti bekerja dan melepaskan diri dari ujung daerah terminasi, dan secara bersamaan mRNA lepas dari DNA karena mRNA sudah tercetak secara sempurna. Proses transkripsi selesai, mRNA meninggalkan inti menuju ke ribosom. Proses yang kedua pada sintesis protein yaitu translasi.
Translasi merupakan penerjemahan mRNA menjadi protein. Pada proses translasi terjadi proses penerjemahan kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Pada proses ini terjadi di dalam ribosom dan berlangsung ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, tahapan elongasi, dan tahapan terminasi. Tahapan yang pertama pada translasi yaitu inisiasi. Pada tahapan ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG, yang akan diterjemahkan sebagai metionin. Perlu diketahui, kodon atau kode genetik merupakan deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu, sehingga sering disebut sebagai kodon triplet. Untuk tahapan yang kedua pada proses translasi yaitu tahapan elongasi. Pada tahapan ini, terjadi proses penerjemahan kode genetik yang ada pada rantai mRNA oleh tRNA. tRNA pada ribosom membaca urutan asam amino dalam mRNA untuk dibuat menjadi protein baru. Satu tRNA membaca 3 basa pada mRNA yang disebut sebagai kodon. tRNA yang telah membaca informasi genetik kemudian keluar dari ribosom untuk membawa asam amino yang sesuai. Asam amino didapatkan dari hasil metabolisme protein. tRNA mengikat asam amino yang dibutuhkan dengan energi ATP. Asam amino kemudian diikat dengan ikatan peptida kovalen oleh enzim peptidil transferase membentuk polipeptida dan dibantu oleh energi dari tRNA. Polipeptida ini kemudian dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk satu protein yang fusional. Selanjutnya adalah tahapan terminasi. Setelah tRNA menerjemahkan jenis asam amino terakhir dari kode genetik yang dibawa oleh mRNA, selanjutnya tRNA akan menerjemahkan kode genetik yang tidak bermakna untuk jenis asam amino atau kode stop sebagai pertanda berakhirnya sintesis protein. Pada saat yang bersamaan diterjemahkannya kode stop, ribosom besar dan kecil saling melepaskan diri diikuti rantai mRNA yang sudah tidak mengandung kode genetik, dan sebagai hasil akhir terbentuklah rantai protein. Nah, itu dia peran DNA dalam proses sintesis protein, yaitu menyimpan informasi atau kode genetik tentang jenis protein yang akan dibentuk oleh suatu sel. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai DNA. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi teman-teman.